Futsal Mania Merauke. Bersama saya Bung Paul dan bersama saya Bung Chandra tentunya. Baik teman-teman, ini merupakan podcast perdana kami di Shotsport 86. Podcast yang memberikan edukasi, informasi yang berkaitan dengan hal-hal positif di bidang olahraga terkhusus futsal. Jadi bagi kamu teman-teman semua yang ada di Merauke, kita hadir untuk memberikan informasi berkaitan dengan dunia olahraga dan futsal di Kabupaten Merauke. Baik, Bung Chandra, pada saat ini kita berada di kafe apa, Chan? Di Cafe RKD di Jalan Gang Hindun. Gang Hindun, RKD. Di kafe milik Bang Jaswan ya. Jadi teman-teman yang pencinta kopi datang langsung untuk berkunjung ke kafe RKD. Baik, Dik Chandra, pada saat ini kita kedatangan tamu dari salah satu tim yang baru saja meraih juara di futsal Kabupaten Merauke di Hub Futsal Turnamen ya. Jadi ini merupakan coach Ari Ganteng, humble ya, orangnya luar biasa. Final pertama langsung juara ya, Bung Chandra. Benar sekali, Bung Paul. Baik, Mitra Futsal Mania Kabupaten Merauke, bersama-sama kita sambut Tiang Fernando, Bekasi Awal. Bekasi Awal, Bung Tiang. Selamat malam Coach Tiang. Malam. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Euforia juara masih ada sampai saat ini? Masih. Euforia juara yang tentunya tidak gampang diraih sama Bekasi kemarin ya. Kalau kita ingat kembali di partai final yang sangat seru. Menegangkan pastinya. Dan coach berhasil membawa tim Bekasi Awal juara. Ya. Dan sejarah ya. Final baru. pertama langsung juara. Final pertama langsung juara. Lagi gacor Bekasi. Polanya lagi gacor. Lagi on fire ya. Lagi on fire. Oke, jadi Coach Tian, jadi saat ini kita undang langsung untuk ngobrol-ngobrol berkaitan dengan bagaimana Bekasi Awal dibentuk, bagaimana tim ini solid sehingga berhasil meraih satu bintang ya, juara pertama di futsal Kabupaten Merauke. Oke, siapa bagaimana? Kita langsung saja pada topik podcast Shotsport 86. Coach Tian, jadi selama ini dalam futsal Kabupaten Merauke ada banyak kan tim-tim ya, tim-tim yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, kita melihat Bekasi Awoi merupakan tim pendatang baru ya, tim pendatang baru dan baru dibentuk 2 tahun lebih dan langsung juara. Ya. Bagaimana awal perjalanan pembentukan tim Bekasi ini, Bekasi Awoi sampai pada saat ini? Oke, terima kasih. Awal bentuk itu sebelumnya kita sudah punya nama besar ada lah, senior sebelum kita ada. Cuman kita sempat vakum lama. Terus adik-adik dong inisiatif pas waktu kebetulan ada fun game di lapangan pojok arena ya? Iya, lapangan pojok arena itu tahun 2021 ada fun game saya 2021. Iya. 2021 masih ini ya. Pandemi COVID ya? Pandemi COVID. Iya. Itu adik-adik dong inisiatif membangun tim. Itu adik-adik dong bergabung dengan ada penambahan squad dari SM 3 orang. Era Sport Mandiri. Iya. Dari SM. Iya, SM 3 orang. Siapa dari SM 3 orang? Ada Ivan Lomo, ada Simon. Sama David itu mana? Iya. Bang 3 biasa ya. Yang sampai dong ke depan bisa eksodus ke Bekasi. Bisa kan? Abang Chandra ya? Sepertinya kurang tahu. Coach. Nanti ada coach Aren di situ. Kita kutik orang tiga. Oke, lanjut setelah itu fun game. Setelah fun game, untuk informasi selanjutnya tuh kita ya itu anak-anak dong tidak ada aktivitas lagi, cuma main bola di pantai saja. Ya, sampai mulai ikut kembali beranikan diri untuk ikut lomba itu pas Yamaha Cup 2022 ya kalau tidak salah.
Iya, Iya, Yamaha Cup. 2022 Yamaha Cup. Ya, itu kita beranikan diri untuk coba lagi di dalam perlombaan. Berarti awal Oke. pembentukannya dari fun game ya. Dari Iya, fun game, fun terus ngisi waktu luang, main-main di pantai, Iya. terus akhirnya beranikan diri ke turnamen Yamaha Cup. Iya. Cup. Di situ hadir langsung dengan nama Bekasi Awoy ya coach ya? Iya. Langsung dengan Bekasi, karena saya ingat sekali timnya di saat turnamen Yamaha itu kebetulan kan kita bawa. Iya. Kita Bawa apa nih? Kita komentator Bawa dong. motor? Iya. Oh. Kita komentator di situ. Iya. Dan saya penasaran, ini Bekasi siapa? Tim dari mana? Dari mana? Pas main, oh tim ini orang-orangnya ini. Dan disitulah Bekasi pertama kali muncul. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya coach. Saya ini sampai sekarang masih mungkin teman-teman juga yang lain mungkin penasaran. Sebenarnya Bekasi Awoy ini anak-anak Bekasi kah? Atau bagaimana coach? Bisa dijelaskan nama dari Bekasi Awoy dan Awoy itu artinya apa? Gitu. Kalau untuk Bekasi itu sebutan dari anak kompleks, belakang simpati, Belakang simpati, Iya, belakang Bekasi. simpati. Oh iya iya. Kalau untuk Awoynya itu kebetulan spontan di saat pemain-pemain dong waktu dong fun game Ya. untuk mencari yelnya, dong yel dong bingung. Kebetulan adik laki-laki ini dia spontan langsung sudah berlanjut. Langsung Awoy gitu. Iya. Adik laki-laki kan nama siapa? Alex gitu Adik namanya. Alex. Thank you. Awoy. Sudah mengudara. Oh jadi itu seperti kata-kata penyemangat sebelum Iya. bertanding ya. Bertanding. Jadi Bekasi belakang simpati dan Awoy itu Awoy kayak sih. Semangat. Kita apa? Kalau komentator. Jebret. Jebret. Oke, lanjut Bang Paul. Oke, berarti dari awal pembentukan fun game sampai nama Bekasi sendiri belakang simpati Awoy ya. Iya. Dicetuskan oleh adik Alex. Adik Alex. Alex. Oke, kemudian di sini kita mau cari tahu informasi berkaitan dengan siapa saja orang-orang penting yang turut memberikan sumbangsi ya, dari segi pemikiran, dari segi sumbangsi dukungan finansial dan lain-lain. Adakah tidak panutan yang dituakan, yang dihormati sampai tim Bekasi ini bisa solid? Kalau untuk yang dituakan ada, Nah, kita bisa panggil Bosno. Bosno, Ya. Bosno, hormat. Bosno. Bosno dia tinggal di mana? Kompleks Bekasi. Bekasi juga, kompleks Bekasi juga. Bagaimana aktivitas Bosno untuk membangun Bekasi? Kebetulan di belakang simpati itu hampir semua pemain bola. Bola ya. Dari orang tua dulu, orang tua juga sudah pemain bola. Jadi turunan. Iya, turunan pemain bola lah ada orang itu. Jadi Bosno yang jadi panutan ya. Iya, jadi panutan. Yang paling didengar lah. Iya, paling Dalam tim Bekasi ya. Gitu. Kemudian bagaimana manajemen tim ya? Manajemen tim membangun kebersamaan ya. Jadi dalam tim internal Bekasi Awoy itu sendiri bagaimana? Ya kalau untuk di dalam ya kita bukan hanya sekedar tim ya. Iya. Kita lebih dari tim, kita keluarga. Oh, keluarga ya. Keluarga yang utama kita. Jadi karena faktor kekeluargaan itu sehingga mereka solid. Ya, Solid. bisa dibilang seperti Kalau itu. sudah sampai di level keluarga berarti kan sudah tidak ada jarak. Sehingga klop mereka chemistry-nya dapat. Lebih Ya. melekat ya. Lebih melekat. Kalau mitra futsal? Kalau mitra futsal aduh belum Keluarga. tahu nih. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Mungkin kita langsung bahas ke kemarin yang juara. Juara, ya. Juara di Hawk itu. Oh, betul. Di Hawk Futsal itu kita bahas karena itu merupakan achievement pertama Iya. dari Bekasi. Tapi sabar dulu. Kenapa? Kenapa, Bos? Tim-tim itu dibentuk dari dukungan moral dan finansial. Kita mau Tanya itu dulu. Kira-kira bagaimana dukungan moral, finansial dari karena membangun suatu tim itu kan tidak gampang. Oh, ya. Kalau tidak ada Ya. tidak ada U, pasti semua Akan tersambat. tidak berjalan dengan lancar. Kira-kira dukungan moral dan finansial itu bagaimana Bekasi
mendapatkan? Kalau untuk dukungan itu kebetulan keluarga juga mendukung, keluarga untuk Bekang Simpati mendukung karena anak-anaknya melakukan hal yang positif ya. Positif, ya. Ya, positif. Dorang mensupport, terus kakak-kakak senior juga yang sudah bekerja dong juga melihat adik-adiknya dong membantu kekurangan apa yang ada dalam tim. Saling menutupi ya, Iya, saling membantu. saling membantu. Kalau kakak-kakak yang dimaksud tadi siapa? Senior kayak new brother orang. Oh berarti tim New Brother ini bagian dari Bekasi awal Iya, juga? Bekasi, bagian dari Bekasi. Berarti dong salah. New Brother kayak pernah dengar. Ricky Bebena. Ya, siap. Legend, the legend. Eno. Iya. Sama Eno, sama kakek Eno, sama Siapa kakek yang Ricky. rapper saat ini? Ardi kan? Iya, Ayo, Ardi. yang rapper juga kan? Iya. Lado. Aduh. Iya. Oh iya, berarti ada dukungan ya dari. Iya. Dari kakek senior. Berarti ceritanya ini support finansialnya patungan ya. Iya. Ada yang punya kelebihan Kelebihan dikasih. dikasih. Oke, lanjut. Dix. Kita kembali ke saya pertanyaan yang tadi. Ah. Kemarin kan kita lihat achievement pertama didapat Bekasi karena berhasil juara Hawk yang kedua. Iya. Jadi berhasil dimenangkan sama Bekasi mengalahkan tim Remang. Yang kita tahu Remang merupakan tim juara di event-event sebelumnya. Sudah banyak lah mereka, salah satu tim kuat lah di Merauke. Baik, di Merauke. Saya mau tanya nih coach, bagaimana coach mengatur manajemen dan mempersiapkan tim sampai pada titik bisa juara? Kira-kira mungkin treatment apa, latihan apa yang coach kasih? Kita pengen tahu nih. Dari persiapan awal. Dari persiapan. Kalau untuk latihan saya tidak terlalu banyak kasih latihan yang terlalu dalam. Iya, terlalu dalam ya. Karena kebetulan kayak Felix, Valen, Nolan, orang kan sudah sering. Iya. Sama-sama saya cuman melihat yang salah saya betulkan, saja. Untuk itu saja sih. Jadi kalau dari segi taktik untuk latihan pada saat untuk persiapan bertanding itu ada pada pemain itu ya? Iya. Pemain itu ya. Latihannya di mana biasa? Kita biasa latihan di lapangan bandara. Lapangan bandara. Iya, bisa sore sih. Lapangan bandara. Lapangan bandara di mana sih? Aduh bos, kalau lapangan bandara itu di mana? Mungkin di sekitar Saya belum pernah, Iya. saya belum pernah ke lapangan bandara soalnya. Oke, tadi saya dengar ada Valen, ada siapa? Felix. Roland dan Felix, sama kemarin best player Adriano. Kemarin sebelum di lomba Hawk ini, saya lihat skuad Bekasi pertama kali tampil di turnamen Yamaha itu tidak dengan orang-orang ini, Iya. dengan player-player ini. Iya. Apakah mereka sekarang sudah pure bergabung di dalam Bekasi Awoi ataukah hanya pinjaman sementara? Karena kita tahu sebelumnya Valen di klub lain, Iya. Roland di klub Roots, lain, iya. di Roots. Apakah sekarang mereka sudah pure masuk ke Bekasi atau bagaimana coach? Iya. Untuk sementara yang saya tahu orang masih nyaman main dengan kita. Ya, masih nyaman main. Untuk kedepannya saya belum tahu karena kita tidak ada dalam untuk kontrak berapa panjang itu tidak ada. Cuma berkaitan Jadi, dengan kedekatan tadi, Iya. mereka masih nyaman main dengan kita. nyaman, ya, Iya. masih stay. Stay. Kemudian ini dari Yamaha kan Yamaha saat Iya. itu kita lihat belum ada kan pemain-pemain Iya. kita. Bagaimana sampai pemain istilahnya kan saya sampaikan pada saat pertandingan paketan Taman Imbi kan? Iya. Bagaimana paketan Taman Imbi ini bisa bergabung di Iya. Bekasi Awoi? Berawal dari Sisar. Oh Zizar, Iya. Zizar Gesper. Iya, Sisar yang duluan. Nah, Sisar kenalannya tuh di siapa ya? Dengan Rison kayaknya waktu itu di Jogja. oh, Zizarnya di Jogja juga. Dorang waktu OFS lagi Liga Nusantara di sana. Yang OFS juara di sana. Iya, Jogja, di ya? Jogja. Oh, jadi Kenalan dengan Rison. nah, Rison bilang ke manajemen mengiyokan, datanglah Sisar. Zizar. Iya. Berawal dari Sisar. Kebetulan Roland ini masih ada hubungan keluarga dengan orang, Roland ini. Dengan Zizar. Tidak dengan keluarga di Bekang Simpati sih. Oh masih keluarga ya? Masih keluarga. Sama si siapa?
Aldo. Iya, itu masih sepupu. Oh, masih sepupu. Masih dan sepupu. Aldo. Berarti Mas juga si Roland ini ya, Mas ya. Kalau untuk ini kurang tahu. Tapi masih ada hubungan. Iya, masih ada keluarga, ya? hubungan keluarga. Oh, itu awalnya dari siapa? Rison yang Iya. komunikasi ya. Oke. Kemudian Valen, kalau Valen bagaimana? Dia bergabung. Valen kalau tidak salah ya, itu terakhir main di Roots. Terus entah bagaimana sudah sering dulu nongkrong dengan kita gitu. Langsung dia bilang kakak dong kalau butuh tenaga saya siap bantu di dalam sini. Ditampung. Iya. Berarti di Hawk Futsal kemarin Valen awal dari pensiun langsung di Bekasi. Dari event sebelumnya Ramadan Cup. Oh, dia sudah. Sudah ikut Iya. Ramadan. Jadi saya pikir kemarin si Valen ini kayak Adriano kan sistem pas gugur transfer Iya. di pertengahan toh. Oh, tidak, berarti Tidak. Valen sudah dari Ramadan ya? Iya, Valen sama Felix sudah dari Ramadan Cup. Dari Ramadan Cup. Oke, luar biasa ya informasi dari tim Bekasi Awoy ya. Jadi gimana coach? Jadi mereka tetap di Bekasi sampai event-event selanjutnya sudah pure main di Bekasi atau balik lagi nih? Untuk itu tuh yang Belum tahu. Iya, belum tahu. Si rahasia ya. Iya. Berarti Adriano, Valen, Felix sama si Roland Roland. belum tahu nih. Kalau untuk Adriano sudah kembali Kembali ke timnya. Hawk ya? Iya. Iya. Sudah kembali. Oke. Oh sudah kembali si Iya. Adriano ya. Adriano. Dia main kembali di timnya di Hawk. Jadi masih ada 3 orang ini yang coach belum kasih tahu apakah memang di Bekasi atau belum tahu. Memang belum tahu kejelasannya. Kalau untuk Simon sendiri bagaimana? Kalau Simon juga sudah kembali ke ya? Berarti SM. dia pinjaman. Pinjaman. Iya, pinjamannya sama Michael juga sudah kembali ke Notre Dame. Rotterdam ya. Iya, sudah kembali. Betul. Terus kita kembali pada final kemarin. Itu Itu yang saya tunggu atmosfernya tuh. luar biasa itu, Coach Tianto. Dari awal pertandingan itu semua pasti mitra futsal mania di Merauke, apalagi penonton yang hadir langsung itu bilang ini pasti Remang juara. Ya. Oke. Cuma memang pada saat kita wawancara di bawah itu toh, Coach Tian bilang mental yang bicara, siapa yang juara. Bagaimana pementian Coach Tian memberikan arahan pada saat final kemarin itu? Untuk arahan ke pemain, saya tidak tekan, tidak memberi beban supaya ada target, kita harus juara satu, tidak begitu ke pemain. Saya bilang kamu tetap bermain dengan kamu apa yang kamu biasa main dalam lapangan, tidak ada tekanan dari pelatih, asisten, manajer dan supporter, kamu tetap bermain. Dan saya sampaikan ke asisten pelatih, kasih biar bermain. Kalau memang mental sudah juara, tidak mau cobaan apapun tidak bisa diganggu. Tetap kita juara. Dan itu terbukti langsung juara. Final pertama. Kita tarik dulu sebelum partai final ini. Satu kan kemarin kita cuma dapat momen komentator di semifinal dan partai final saja. Final itu tidak datang. Kita lihat dulu dicuekin aja. Saya mau tarik ke belakang lagi nih coach. Siap. Saya tidak tahu sebenarnya dari awal penyisihan terus di babak-babak berikutnya tim-tim apa saja yang coach lawan waktu itu. Di penyisihan grup. Mungkin coach bisa jelaskan lagi dari Kalau awal. Kebetulan kita di dalam satu grup itu ada Camar di atas, Ya. di bawah Camar ada Bonsa, Bonsa. baru kita. Itu cuma 3 tim aja, ya, dalam satu grup 3. Kebetulan kita borong poin penuh 6 poin ya? Iya, 6 poin. Saku bersih. Saku berarti bersih. Match pertama lawan Camar. itu menang. Ya, itu menang Skor 3-1. 3-1 ya. 3-1. Match kedua lawan Bonsa. Lawan Bonsa skornya tuh antara 5-1 atau 5-2. Menang. Ya. Menang besar. Menang besar ya. Ya. Kemudian lanjut babak 16. Babak 16 ketemu Logam. Kalau Ketemu kamu Logam. Ya. juara bertahan ya. Iya, juara Langsung bertahan. Bekasi. Babak pertama. Mirip-mirip ini ya. Liga Spanyol. Tidak, saya tidak mengerti Liga Spanyol. Saya kebetulan Inggris. Liga Spanyol mana? Tidak mau saya. Hentian klub apa?
Barcelona kebetulan. Barcelona. Kalau saya berarti aman. Apa? Saya bukan rival. Tim apa? Arsenal. Aduh. Tetap. Di puncak. Sudahlah. Kita bahas yang lain. Oke. Berarti 16 tumbangkan logam ya? Iya. 8? 8 kita lawan Bevak Romans. Oh ya, kita Oh, sudah Beva. gabung situ tak? Oh ya, kita sempat di situ bawakan pas Bekasi lawan kita bawa. Iya. Nah, terus kita lihat di situ coach ternyata maksudnya Bung Paul. Kita lihat waktu itu kan ketemu Cama. Iya. Tim yang juga tim juara lah, Iya. punya posisi pemain seniornya masih ada dalam timnya, jadi masih sekuat itulah Camat. Tapi bisa ditumbangkan sama Bekasi dengan skor 3-1 ke Iya, 3-1. Nah, Habis itu Bonsa Bonsa. lewat lagi Logam. ketemu Logam, juara sebelumnya di Hokutsal ya. Iya, juara bertahan. Juara bertahan dikalahkan sama Bekasi, tim yang notabene masih baru. Iya. Masih baru dibentuk dan ikut turnamen di sini langsung juara. Ketemu di partai final, cobaan datang lagi. Ada Remang tunggu. Di semi dulu. Di semi ketemu Beva. Silagas. Ketemu Silaga Silaga. lagi. Perjuangan tuh dia punya mental pemain harus berjuang lawan tim-tim itu sampai di final dan masih tetap konsisten, chemistry-nya masih dapat dan kita lihat masih mampu bertahan dari serangan Remang yang begitu gencar di coba-coba mencari celah, tapi solidnya pertahanan Bekasi itu di final itu saya tidak sempat perhatikan coach bagaimana nih di bench itu, bagaimana apa yang dibicarakan, saya penasaran tuh di situ coach kasih treatment apa itu di partai final itu sehingga Apa tuh? bisa seklop itu. Kalau saya hanya mengingatkan ke pemain-pemain yang 4 di dalam itu Iya. untuk tidak terpengaruh ke lawan, tetap di kita irama, jaga irama permainan biar tidak terganggu. Takutnya kita ikut irama nanti kita yang malah jadi setengah mati. Pengaruh ya. Iya, terpengaruh. Karena saya lihat itu Iksan itu pada saat pertandingan itu kan Bekasi Awo ini cetak gol itu di babak pertama itu di detik terakhir. Iya, di Menit akhir. Iya. Bukan menit, detik. Detik. Itu kalau gol pertama itu Roland detik ke 50-an kalau nggak salah itu. Ada gol pertama. Itu. Nah, dalam babak pertama itu juga ball possession kita bisa lihat. Iya. Remang Dominasi. Itu kemudian di babak kedua gol terakhir juga di detik terakhir sisa Iya. sisi gol itu. Sisa. Nah, ada hal menarik ini, Apa tuh? red card. Oh, Valen. Oh iya. Valen Itu kepala krusial batu, sekali kepala tuh. Itu saya sampai ini perjalanan Bekasi habis nih. Karena Valen pionir utama juga ya kan? Karena waktu Iya. di atas juga saya bilang, Mm-mm. Chan, selesai skema Selesai baru. nih. Skema baru Remang. Nah itu gimana Coach Tian? 4 4 lawan 5 kan? itu di luar pemikiran ya sih. Iya. Saya tidak sangka kalau Valen akan kartu merah. Kartu merah. Itu kejadiannya juga tidak disangka ya bisa kartu merah. Nah, Cuma pas kartu merah saya panggil Long 3. nah, Saya panggil Long 3, saya tanya bisa. Dia bilang bisa coach. Saya bilang ya kalau begitu kita bertahan, kita coba bertahan saya. iya, Kalau sanggup selama 2 menit, ya 2 menit itu iya. nanti satu sudah masuk kan sudah kekeringan sedikit ya. Kan aturannya kalau kartu merah 2 menit baru Iya. masuk ya. Iya. 2 menit. Dan terbukti itu pertahanan solid, Ya. tidak kebobolan. Karena saya lihat juga sebelum Valen keluar itu pola bermainnya, bukan pola ya, mungkin kesempatan memegang bola dari Bekasi itu sedikit, Ya, didominasi iya. lah sama Iya. Remang. Terus permainannya Bekasi itu berawal dari defense dulu, mereka lebih banyak bertahan, Ya, menunggu cari kesalahan Nah, dan itu efektif. Wah, di situ memang saya akui juga posisi anchor dari si Adriano ini bisa Luar membendung 3 serangan, 3 pionir dari Remang, ada siapa? Ambo, Ambo, terus Winston, Rival, Rival, yang pemain-pemain yang kita tahu tajam kan di depan gawang itu, tapi bisa di defense bagus sama Adriano dan jadi best player. Ya. Lanjut Bung Paul. Pertanyaan berikutnya. Kemudian Mas, juga Mas. di dalam waktu final itu, nah
saya sempat perhatikan pada saat itu momen pada saat bukan Valen belum kartu merah. Ada momen itu kan menit terakhir juga. Pemain Remang jatuh, wasit langsung tiup. Nah itu dari bench Bekasi itu orang langsung berdiri. Cap. Kakak siapa namanya nih? Kakak Jimmy. Kakak Jimmy. Nah yang saya lihat itu asisten pelatih langsung tahan. Dia peluk. Karena suaminya atau siapa? Asisten pelatih namanya? Itu kebetulan manajer Kakak Eka. Oh manajer, Iya. sorry manajer ya. Kakak Eka. Iya. Nah itu jadi pembeda juga untuk tim Iya. Bekasi saat itu ya. Jadi bagaimana sosok Kakak Eka dalam menjadi penyejuk karena ada perempuan di dalam Hawa. Bagaimana sosok Kakak Eka untuk mendampingi tim Bekasi? Ya Kakak Eka selain manajer ya dia pintar melihat situasi di saat kayak macam saya sudah kebingungan, asisten pelatih juga sudah ajak ngobrol. Kakak Eka tuh dia jadi ya kayak pendingin lah buat kita dalam lapangan. Dia panggil pemain, dia bilang Felix kau maunya bagaimana, Valen kau maunya bagaimana, Roland kau maunya bagaimana, baru disatukan biar tidak jadi salah komunikasi dalam lapangan lagi gitu. Jadi dia jadi penengah ya? Iya, jadi penengah lagi Pak. Berarti manfaat untuk tim-tim di Merauke ini harus hadirkan manajer perempuan ya, gitu. Terus pada saat gol terakhir itu bagaimana perasaan? Senang sekali kan. Saya juga teriak itu luar biasa. Karena pas itu gol terakhir itu langsung kan secara tidak langsung tuh menghentikan Remang untuk mengejar sudah menit-menit akhir. Detik akhir. Karena sisa cetak gol saya lihat itu 13 detik terakhir. Itu pasti ya kalau pengamat selesai. Kayak komentator Vietnam lawan Indonesia game over. Berarti pas gol itu memang Tribun Selatan pica. Bekasi Awoi Mania. Itu nama supporter sudah ada kan? Belum ada kebetulan. Saran dari komentator harus dikasih nama. Harus dikasih nama tuh biar kita bisa sebut-sebut juga kan. Kalau Rema kan Mangga Dua Holik. Siap. Kemudian terakhir, Coach Tian, ada pesan-pesan positif buat pencinta futsal, kemudian pelaku futsal di Merauke untuk bagaimana menjaga kebersamaan untuk bisa berprestasi dalam dunia olahraga. Kalau dari saya tetap semangat, terus latihan, jangan cepat puas. Terus motivasi untuk diri sendiri dulu baru untuk tim. Terus tambahan kayaknya apalagi kita di timur kan coach. Bung Paul sama coach. Maksudnya Saya ini coach. anak-anak beda. Anak-anak timur ini kan anak-anak timur yang bukan itu lagu. Ini maksudnya Kapal batu. jauhi yang namanya jaga fisik karena kita tidak tahu umur. Apalagi pas di masa-masa produktifnya kita lagi on fire, olahraga, badan lagi oke. Jangan hancurkan diri dengan barang-barang yang tidak perlu lah, biar jaga stamina. Sekarang saya lihat juga kan futsal mulai menanjak nih. Siapa tahu rezekinya di futsal bisa jadi pemain pro, kita kan tidak tahu, semoga ada. Oh iya, Sahabat, tambahan terakhir selain jauhi miras tadi harus ada kaitan antara olahraga, futsal dan pendidikan. Ya, Itu betul. penting, ya. Buat mitra futsal mania yang ada di Merauke, teman-teman, jangan jauh dari dua hal itu ya. Futsal, olahraga dan pendidikan itu penting. Supaya bisa ada jaminan masa depan. Oke, Baik. Kita sudah bincang-bincang dengan Coach Tian. Selanjutnya dari tim Shotsport 86 sudah menyediakan kuis-kuis kecil ya. Kuis 86. Kuis 86 ya. Q&A 86. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Iya, Di jadi pertanyaan Instagram. netizen ya. Jadi Coach Tian siap ya? Siap. Pilih
Aldo Sugiarto. Aldo. Roland bukan berarti. Coach sudah memilih Aldo langsung. Berarti Aldo segera menuju Merauke ya, yang lama-lama di Jogja. Kemudian yang kedua, RSUD Merauke atau Bekasi Awal? Bekasi. Bekasi Awal. Izin RSUD Kakak Kakak Viko. Hadi, Kakak Viko, dia pilih Bekasi. Oke. Lanjut. Barcelona atau Messi? Barcelona. Kebetulan pemain bukan, saya cinta Barcelona tuh bukan karena Messi sih. Bukan karena Ronaldo. Iya tuh. Fans Messi mohon maaf. Oke, itu saja. Pertanyaan itu masih ada? Masih ada. Masih ada. Oke. Pilih Felix Ruslau atau Valencia? Felix. Felix. Ya. Kenapa Valen? Valen kenapa? Susah sih. Kalau saya juga sudah Valen. dipilih Valen atau Felix sih. Ya, bingung juga. Jadi Bu Coach pilih Felix. Felix Ruslau. Felix Ruslau. Oke. Oke. Saya kita lanjut di segmen ini starting five. Oke, kita punya segmen berikutnya, Starting five. yaitu kita minta coach buat dream team, starting five untuk dream team yang coach pilih para pemainnya dari kiper, pivot, flank sampai Bebas. coach Ada atur. pemain pro juga terserah. Ini Sama satu coach. pemain starting five yang coach Tian pilih. Ada di Merauke dan pemain pro. Silakan. Boleh digabung. Dari kiper lu, kiper. Ical. 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 Ical di Engkor Adriano. Adriano Engkor. Adriano Tengah kanan. Engkor. Kanan Aldo Sugi. Aldo di kanan. Aldo masuk lagi. Kiri Felix. Felix Ruslau. Pivot nih. Pivot. Paling Roland penting. Atmaja. Roland tetap. Ah, luar biasa. Sama coach satu terakhir. Saya sendiri ya. Wey, yang Fernando. Coach. Jadi yang tidak dipilih Valen. Valen lagi belum masuk dalam dream teamnya Coach Tian. Kalau Tapi Super Sub Valen. Oh, Super Sub tetap ada. Keren. Valen tetap Masuk ada. Super Sub. Luar biasa. Oke. Oke, sama Coach ada jersey baru kan yang mau dirilis mungkin? Oh iya. Untuk- Siapa tahu ada? Biasanya tuh abis juara tuh ada tuh. Jersey baru. Belum tahu untuk jersey baru nih, belum tahu sih, Belum ada ya? belum ada dengar info dari manajemen. Belum ada coach. Memang sebelumnya ada pembicaraan untuk dibikinkan jersey Jersey baru baru. waktu juara 3 waktu HIPMI, memang ada rencana, tapi untuk sampai sini belum dengar lagi. Belum ada lagi. Itu kemarin waktu selesai final, saya kan foto dulu sama adik Tony nih. Iya. Kepala batu Yang satu. mana Tony siapa? Tony Bob teman itu. Tony Torane nih. Bukan, dia orang Jawa. Mas Tony. Mas Tony Saya Meterai. foto, dia bawa jersey pink gitu kan. Iya, saya kira itu Ada jersey berapa? barunya. Ada berapa jersey Kalau Bekasi? jersey itu saya juga baru lihat jersey pink itu. Pink itu. Oh, Itu saya juga, mungkin request sendiri kayaknya ya. iya Tapi kayaknya kalau untuk jersey utama Bekasi ada berapa? Berapa warna? 2 saja sih, Hijau, hijau sama hitam. Hijau sama hitam itu. terus ada merah juga saya lihat biasa. Itu merah waktu itu ini sih. Request individu berarti. Iya, udah bikin sendiri saja waktu itu. Kalau ada lebih ya coach ya. Kalau ada Kita lebih, juga butuh baju ya. Coach Tian. Kasih kan. Bisa lah ya. Kita akal-akali di belakang. Oke. Oke, sama teman-teman yang kalau mau suka ngopi dan cari bin ya. Di sini ada 2 bin dari Cafe RKD. Dia punya bin ada Robusta, Muting. Ini asli coach dari Merauke punya produk sendiri nih. Ini nanti bakal berangkat Abang Jasman Eropa.
bawa ini ke Rusia. Akan dipromosi langsung ke Rusia nanti ini. Ada Robusta Muting dan apa itu? Yenan Coffee Liberica ya, 100% kopi lokal Merauke, 100% kopi barista, 100% kebanggaan. Kopi Dan lumpur Merauke, Papua Selatan. ya, jadi buat teman-teman yang mau order bisa langsung datang ke RKD di Gang Hindun, Gang Hindun. atau bisa langsung buka di Instagramnya di @rkd_coffee_merauke. Dia punya kopi. Saya sudah kebetulan tadi sambil ngomong-ngomong sama coach, saya minum terus nih. Ternyata ini mau nambah lagi. Aduh, coba rasa dulu ya. Wih. Langsung segar. Oke. Sip. Oke, baik, Coach Tian, terima kasih banyak. Terima sudah kasih, Coach. hadir di Shot Sport 86. Sport 86 tentunya. Podcast pertama kita, narasumber pertama, kita tidak akan lupa, pasti masuk dalam sejarah. Doakan mudah-mudahan ke podcast kita ini bisa konsisten untuk mengangkat informasi tentang olahraga dan futsal di Kabupaten Merauke. Baik, terima kasih Coach Tian, sukses selalu di dunia kerja dan di Bekasi Awoi. Terima kasih. Oke, baik. Apalagi? Mungkin nanti kita bisa undang lagi. Kita tunggu Ayo, momen-momennya. kalau ada- Ya, mungkin kita akan undang lagi. Siap. Sama tim-tim lain juga Pasti kita undang. pasti kita undang. Tunggu Tapi saja. Kita undang ngopi. Ya. Kita undang ngopi. Ini belum ada kan? Oke. Oke, Mitra Futsal Mania Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Terima kasih atas atensi. Kiranya sukses selalu, jaga kesehatan. Sport lapangan, ucapkan terima kasih kepada Mitra Futsal Mania. Saya Bung Paul. Saya Bung Chandra dan juga Coach Tian. dari Bekasi Awoi. Selamat malam. Salam Olahraga.